Membawa memotivasi juga kepada para ibu-ibu di sana bahwa berkarya itu tidak harus muda, tidak harus cantik, tidak harus kurus, gemuk, langsing atau apapun. Dengan segala macam apa yang kita punyai, kita akan bisa lebih berkarya. Satu dua dari tadi. Satu dua. Oke. Oke yuk gantian. Bu lagi. Satu dua tiga. Mulai dibiasakan ya ibu-ibu banyak yang foto-foto, jadi harus senyum. Mulai dari sekarang banyak senyum. Oke. Video. Mungkin bisa dada-dada ke kamera, sambil ada tangan. Dua kali lagi, terakhir senyumnya. Oke, sekarang video ya. Oke, dadak siapa ya? Oke, makasih Ibu. Oke. Sudah, Bibi? Iya, Mbak, mungkin boleh diceritain nih pengalamannya ikut ajang seperti ini. Gimana sih awal mulanya? Sebetulnya ini adalah suatu pengalaman yang buat saya challenging, karena ini sebetulnya saya itu mendapatkan dari rekomendasi dari teman saya. Saya pikir it's not my time anymore because saya sudah cukup berusia, dan kemudian tetap dipaksa-paksa, tapi saya udahlah enggak, karena saya juga banyak sekali hal-hal yang saya mesti kerjakan. Tapi kemudian mungkin 2 minggu yang lalu saya dihubungin pihak panitia bahwa saya masuk yang 20 besar. Saya antara senang dan terkejut tentunya, karena suatu privilege for me untuk lebih berkarya di sini, juga menginspirasi diri sendiri supaya bisa menjadi yang lebih bagus, dan juga berinteraksi dengan teman-teman baru yang mungkin pastinya saya akan bisa menambah pengalaman, wawasan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi it's really good opportunity for me. Berarti kan menjadi finalis yang kita bisa bilang usianya paling tua ternyata ya, 59 tahun itu. Terima kasih. Dipertegas ya. Itu gimana nih rasanya gitu berkompetisi dengan ibu-ibu yang mungkin lebih muda, dan tapi pengalaman juga pastinya luar biasa. Rasanya bagaimana nih? Rasanya biasa aja, karena buat saya usia muda, usia tua, usia lanjut tidak merupakan suatu masalah yang jadi seperti yang saya anut, life is not a competition, it's a journey. Jadi nggak masalah. Saya juga bisa belajar dari yang lebih muda. Berarti kan tadi punya 2 orang putri ya kalau nggak salah ya, kemudian juga aktif di dunia tari ini, dan sekarang terlibat di ajang ini. Sebetulnya apa sih yang menjadi tantangan nih menurut Mbak Rati sendiri? Untuk anak saya mempunyai 2 orang anak, 24 dan 22 tahun yang sekarang sudah tinggal dan bekerja di London. Jadi saya mempunyai banyak waktu untuk diri saya sendiri, untuk pekerjaan saya, yang dimana saya ada beberapa hotel yang saya harus running. Juga satu kebanggaan saya profesional tango dancer. Saya juga pemegang license untuk menyelenggarakan kejuaraan tanggo dunia di Indonesia. Jadi ajang ini suatu
penambahan dari kegiatan yang akan saya tekunin atau akan saya alamin. Mungkin ada persiapan khusus untuk nanti pada saat ajang final juga. Mungkin saya kalau nanti untuk talent show saya akan menari tango tentunya dengan Indonesian touch, dengan sentuhan budaya Indonesia. Jadi saya ingin sekali menyatukan atau kolaborasi between Indonesia dan Argentina tentunya. Berarti satu lagi mungkin sebenarnya kan setiap finalis aku yakin punya membawa pesan masing-masing as you are gitu kan. Kalau Mbak Ratu sendiri pengen nyampein apa sih nanti di final gitu sebagai Mbak Ratu sendiri pengen bilang apa nih ke masyarakat gitu bahwasannya ada pesan khusus gitu atau mau bawa message apa ke masyarakat? Tentunya ajang ini sebagai tadi saya bilang adalah suatu motivasi diri untuk menjadi seorang yang lebih baik, untuk memotivasi juga kepada para ibu-ibu di sana bahwa berkarya itu tidak harus muda, tidak harus cantik, tidak harus kurus, gemuk, langsing atau apapun. Dengan segala macam apa yang kita punyai, kita akan bisa lebih berkarya dalam segala bidang. Cukup. Berikan pertanyaan ya. Iya Bu, mungkin bagaimana nih keterlibatan dari SK dalam acara Mrs. Worldwide Indonesia 2022? Ya, terima kasih. Mrs. Yayasan SK pemegang lisensi dari Mrs. Worldwide Indonesia sudah sejak 2017. Tapi ini pertama kali yang diadakan di Indonesia dan tentunya kita ajang pertama kali yang kita selenggarakan di Jakarta di Indonesia ini, kita akan berharap memberikan yang terbaik supaya pemenang yang kita kirimkan ke Singapura untuk ajang internasional itu akan menjadi pemenang. Itu harapan kita tentunya, dan kita memberikan dari Yayasan SK memberikan pelatihan seperti catwalk, public speaking, table manner, dan juga seperti social media, bagaimana membuat konten untuk setiap event seperti itu. Dan tentunya juga kita mempunyai pelatihan seperti apa lagi ya? Udah ya? Nanti di-cut ya? Iya, sikat. Nanti sorry ya, udah. Dan tentunya Mrs. Worldwide Indonesia juga ada audiensi ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan tentunya besok kita akan berkunjung ke kantor kementerian supaya ibu-ibu yang terpilih, ibu-ibu finalis 20 finalis Mrs. Worldwide Indonesia itu bisa diarahkan oleh Ibu Menteri seperti itu. Mungkin kalau dari SK sendiri ada kriteria khusus gak sih untuk finalis-finalis yang masuk dalam ajang ini? Ya, kriteria khusus yang pertama itu ibu wanita yang sudah menikah, umur 27 sampai 60 tahun, dan juga mempunyai pendidikan di atas S1 ya. Tapi bagaimana melihat semangat ibu-ibu tadi untuk ikut dalam ajang ini? Karena kan ada yang usianya sudah tidak muda lagi nih, tapi masih semangat. Tentunya saya melihat semangat dan antusias ibu-ibu yang sangat luar biasa. Dari pertama sangat awal pagi-pagi sudah datang ya, sudah melakukan pelatihan, kursus untuk talent show yang akan dilombakan di Mrs. Worldwide Indonesia di acara final kita. Dan tentunya mereka akan mendapatkan juga penghargaan seperti Best Social Media, Best Catwalk, Best Social Care, dan juga Best Social Media, Best Social Media, Best Catwalk, Best Public Speaking, Best Social Care, dan juga satu apa lagi? Dan masih banyak. Dan masih banyak lagi. Mungkin
harapannya nih untuk kedepannya, ini kan baru pertama kali diadakan di Indonesia. Kalau untuk Ibu sendiri harapannya kedepannya seperti apa? Harapan saya yang sangat saya fokuskan itu Mrs. Worldwide Indonesia dengan para finalis, 20 finalis itu bisa secara rutin melakukan bakti sosial ke pedalaman, dan juga kita memberikan pengobatan gratis untuk masyarakat yang membutuhkan. Oke, Karanti boleh diceritain apa nih alasan mau ikutan ajang ini? Oh ya, alasan saya ikut ajang ini tentunya ya sebenarnya ini agak personal sih. Jadi sejak dulu impian saya tuh ikut beauty pageant. Tapi karena ada sesuatu hal yang mungkin kurang tinggi atau gimana gitu kan, jadi belum terlaksana ikut beauty pageant. Dengan adanya kesempatan ini, alhamdulillah saya bisa mengikuti impian saya yang sejak dulu gitu. Ya. Keluarga sendiri gimana nih? Karena kan mungkin kalau beauty pageant itu kan belum berkeluarga, kalau ini kan udah berkeluarga. Iya, kebetulan pada saat saya mau mendaftar, saya tanya juga sama suami, gimana saya tapi agak nggak pede juga karena saya sudah menikah gitu kan. Tapi kata suami sangat mendukung sekali. Ayo, you have to because this is the time you shine, kata suami gitu. Kan kalau ikutan ajang pageant gini pasti punya message yang mau disampaikan ke masyarakat. Kalau dari Karanti sendiri apa yang pengen disampaikan ke masyarakat? Ya, yang ingin saya sampaikan adalah semoga dengan adanya ajang ini untuk wanita-wanita yang sudah menikah dan punya anak akan menjadi motivasi juga bagi ibu-ibu yang melihat bahwa kita sudah menikah, punya anak, kita bisa tetap menjaga kesehatan, menjaga bentuk tubuh dengan rajin berolahraga, dan juga bisa berkarya, mewujudkan mimpi kita yang belum tercapai. Teruslah kita berusaha untuk mencapainya gitu. Karanti juga tadi kan diceritain ternyata model video klip, bisa diceritain nggak tuh kisah masa lalu? Iya, jadi memang dulu waktu mudanya saya adalah bintang iklan dan juga model video klip. Yang salah satunya yang akan saya kasih tahu adalah waktu saya menjadi model video klip Surti Tejo Slang. Nah, itu berkesan sekali waktu itu. Sampai sekarang saya masih ingat proses syutingnya dan lainnya gitu. Mungkin ada persiapan khusus gak sih untuk nanti malam final? Iya, tentu saja ada ya. Kemarin karena saya saking gugupnya, saya mencari info di mana ada pelatihan beauty pageant. Kebetulan saya ikut karena saya merasa kalau kita prepare pasti akan lebih bagus hasilnya. Gitu. Oke, cukup. Terima kasih banyak. Tunggu bentar, mau apain dulu? Wawancara. Tolong dong, Mbak. Yuk, Biro. Bibi. Iya, dokter mungkin boleh diceritain kenapa bisa tertarik ikut di ajang seperti ini? Oke, kalau menurut saya ini ajang yang sangat baik untuk kita sebagai wanita Indonesia, memberi tahu kepada semua masyarakat kalau kita itu wanita harus menjadi kuat, tangguh, dan juga kita bisa mengekspresikan apa yang ada dalam diri kita dan juga gain self confidence. Tapi untuk keluarga sendiri gimana nih tadi saat dokter ingin mengikuti ajang seperti ini? Apakah mendukung atau seperti apa? Semua keluarga saya, semua pasien-pasien saya sangat mendukung karena menurut saya ini ajang di mana kita bisa mengekspresikan diri kita, karena banyak yang bilang kayak udah kalau udah jadi ibu-ibu udah diem-diem aja. No, kita harus bisa untuk menyuarakan apa yang ada dalam hati kita dan pikiran kita untuk kebaikan. Tapi kan ajang seperti ini kan baru pertama kali. Mungkin banyak orang memandang sebelah mata ibu-ibu ikut ajang seperti ini. Kalau dokter sendiri melihatnya gimana? Tidak, kalau menurut saya ibu-ibu itu paling powerful. Kita diberikan anugerah sebagai seorang ibu untuk mempunyai, mencintai, dan juga kita kan mempunyai anak ya Mbak ya. Lalu nanti kan kita saling mengasihi. Nah, itu yang kita ceritakan dan kita encourage semuanya. Jadi kita harus becoming a blessing for other people. Dengan ikut pemilihan Mrs. Worldwide seperti ini, otomatis kita bisa menyuarakan hati dan pikiran kita. Nanti dok mungkin boleh ceritakan sedikit nih keseharian dokter itu
apa aja mungkin? Oke, untuk setiap harinya itu pasti dimulai dengan saya mengurus anak-anak saya. Itu udah otomatis tuh pagi. Lalu saya akan melanjutkan kegiatan saya dengan berolahraga. Itu pasti akan saya lakukan di setiap hari. Lalu lanjut praktek. Dan nanti pas sudah sore ataupun malam pasti akan kembali lagi untuk ngajar anak-anak saya. Itu kegiatan saya setiap hari. Tapi mungkin ada persiapan khusus gak sih untuk menjelang nanti final dari kompetisi di acara itu? Jujur, persiapan saya lebih mempersiapkan untuk mental karena saya ingin memberikan yang terbaik untuk ajang ini. Itu aja sih, Mbak. As a mom, we can prove to people that it is not impossible to have beauty and brains and really know how to raise your children. Thank you. Jadi untuk semua mama-mama Indonesia, ibu-ibu yang ada di rumah, ini yang saya pelajari dari untuk ikut acara kontes Mrs. Worldwide. Apa yang bisa kita dapatkan? Kita bisa dapatkan self-confidence. Kita bisa mendapatkan teman-teman baru, environment baru. Kita bisa dapetin komunitas baru yang positif. Kita juga bisa mendapatkan opportunities. And we can get the crown and the new you.